surat dari anak saya. Apa bisanya? Mata saya kabur, mata udah. Nggak usah nyari dia lagi, Pak. Nah, kenapa Bu? Sakit? Bagaimana itu? Dan nggak usah cari gua lagi. Udah nggak anggap aku sebagai bapak. Biasanya isinya apa gitu loh, Mbak? Saya kan nggak bisa, bukan Ya, Bu. nggak penting juga. Apa? Isinya nggak terlalu penting. Saya berangkat ke sini tanpa tahu beritanya kayak gimana. Ini gimana Mbak beritanya? Nggak ada berita apa-apa itu biasa aja. Berdasarkan sebuah penelitian, peran ayah sangat penting dalam membangun kecerdasan emosional anak. Seorang anak yang dibimbing oleh ayah yang peduli, perhatian, dan menjaga komunikasi akan cenderung berkembang menjadi anak yang lebih mandiri, kuat, dan memiliki pengendalian emosi yang lebih baik. Sebelum masuk ke sosial eksperimen, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Dan tekan tombol loncengnya ya. Sosial eksperimen kali ini bercerita tentang seorang ayah yang sudah tidak dianggap lagi oleh anaknya. Seorang anak meninggalkan secari kertas untuk ayahnya, berpesan bahwa tidak perlu mencarinya. Karena sang anak sudah bisa hidup sendiri dan sudah tidak menganggap dirinya sebagai ayahnya lagi. Ini Pak Bagus. Pak Bagus akan berperan sebagai seorang ayah yang sudah tak dianggap lagi oleh anaknya. Sambil membawa secari kertas, Pak Bagus menghampiri orang-orang yang ditemuinya untuk meminta tolong bacakan pesan apa yang ada di dalam surat tersebut. Pak Bagus perlahan berjalan mencari orang-orang yang dapat membantunya. Apakah sosial eksperimen kali ini akan berhasil? Bagaimana reaksi masyarakat sekitar? Dapat surat dari anak saya. Apa bisanya? Mata saya kabur, mata udah. Mohon maaf ya. Bisanya gimana? Siapa yang ngirim, Pak? Jadi anak saya itu dikirim ke rumah, saya nggak ada, ditaruh di meja saya dari Sukabumi. Karena mata saya kabur. Anaknya di mana? Anaknya ada di Jakarta sini. Gitu. Saya tinggal di Sukabumi. Jadi surat bisa nyampe ke Bapak? Ya gini, anak saya itu datang ke rumah, habis datang ke rumah, naruh ini, nyari saya, diterima tetangga. Ya udah, makasih, saya bilang gitu. Saya berangkat ke sini tanpa tahu beritanya kayak gimana. Ini gimana Mbak beritanya? Nggak ada berita apa-apa itu biasa aja. Wah, bisa anak biasa, anak-anak. Beritanya gimana? Gimana kabarnya? Kalau baik-baik aja, anak. Terlihat Bapak ojol yang enggan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Apa sakit, apa gimana? Ada sakit mah. Sehat-sehat aja. Itu ya ini ya? Iya. Iya ya. Kagak kenapa-napa. Perempuan atau lagi? Laki. Ya deh, makasih ya. Oh, ini sakit ya. Ya, saya mau ke rumah anak saya. Eksperimen masih berlanjut. Kali ini Pak Bagus terlihat seperti sedang kebingungan, mencari orang-orang yang bisa membantunya.
Beritanya gimana? Saya dari Sukabumi. Itu aja, nggak lebih dari itu. Jangan anggap gue jadi anak lu lagi. Gue udah bisa hidup sendiri. Oh, ini surat dari bapak, anaknya. Dari anak saya ke saya. Terus datang ke Sukabumi, dititipin Udah tentang. gak usah nyari bapak lagi. Gak usah nyari dia lagi, Pak. Nah, kenapa Bu? Sakit? Atau gimana itu? Dan gak usah cari gue lagi. Gue udah gak anggap lu sebagai bapak. Udah gak dianggap bapak katanya. Jadi, Udah gak ngakuin bapak nah, sebagai. kenapa? Di situ tulisannya cuma udah nginin bapak lagi. Ya begini memang apa lama ya saya nggak ketemu ya, tapi bukan lama itu nggak mau ngaku anak, enggak gitu loh. Mungkin harus ini kali Pak, diajak komunikasi lagi. Iya, makanya saya ingin tahu beritanya, jadi apa ini sakit apa gimana. Mungkin ada temennya kali Pak, teman Nggak tahu. ininya. Ya nggak tahu, saya mau ke rumah dia gitu aja. Sekolahnya dulu. Nggak ada alamatnya, nanti gimana bapaknya? Saya tahu alamatnya, maka saya kan beritanya kayak gimana, kan saya minta tolong begitu ya Bu ya, gitu. Ya saya kasihan juga, Kalau ya ada kan. mah di ini Pak, mungkin ada temennya yang bisa ngajak ngobrol. Iya, Salah paham. makanya saya tadi bukan apa-apa mau ketemu ibu, saya minta tolong Bu Sabar dibacakan. aja, Pak. Iya itulah Bu, sedih saya kalau berita terakhir dia sakit gitu loh. Oh, Sedih kalau sekali, ada gitu. iya sedih sekali. Jadi ya udah terima kasih banyak ya Bu ya. Sabar aja ya, Pak. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Mudahan ya Pak, Iya, makasih, ketemu Pak. anaknya. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Eksperimen serupa masih dilakukan oleh Pak Bagus. Apakah eksperimen kali ini akan berhasil? Ini dibaca ya. Iya. Jangan anggap gue jadi anak lo lagi. Gue udah bisa hidup sendiri lagi juga tanpa lo katanya gitu kan. Dan gak usah cari gue lagi. Gue udah gak anggap lo sebagai bapak. Dasar bapak gak guna. Ya memang Anaknya marah. Iya, kan? marah memang saya salah, tapi karena keadaan Pak ya. Tapi memang rencana mau ke anak saya gitu loh. Nengokin udah lama gitu loh. Mungkin mereka udah nggak peduli apa gimana. Saya dengar dia sakit Pak. Itu juga saya sambil saya minta tolong, karena masa saya kabur, jadi minta tolong gitu. Bukan saya nggak bisa baca, bisa baca cuma ditaruh di deketin begini ya, maklum lah kena katarak kan ya Pak ya. Ya pokoknya isi suratnya itu. Iya, iya. Sama bapak ya, kalau menurut saya ya sama anak sama bapak gitu. Bapak gimana pun juga kita sebagai bapak gitu. Iya, iya. Ya baik-baik aja lah gitu. Iya, saya juga ngakuin kesalahan saya sebagai orang tua karena sudah lama nggak saya tengokin, ya kan? Maafkan lah sebagai Iya. orang tua gitu. Iya, nggak ada namanya bekas anak Pak, yang bekas bapak kan? Apa nemuin temuin aja. Iya. Nggak apa-apa. Mau marah mau gimana pun juga kan punya bapak sebagai bapak gitu ke anak gitu. Iya. Makasih banyak ya Pak sarannya, makasih banyak Pak ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam Pak. Saya ini kan mata saya kan kabur Mbak. Nah, saya nggak bisa baca, saya sendiri dari Sukabumi mau nengok anak. Gitu loh, ini gimana beritanya? Berita senang apa gimana? Coba bacain aja. Ini apa maksud? Mana, Pak? Saya mau ke anak saya, sebelum ke tempat anak saya ingin tahu beritanya ini gimana. Anaknya sih di daerah Pasar Santa sini, gitu loh. Tapi saya sebelum ke sana kan saya harus siap-siap, gitu loh. Apa? Ininya naik apa? Saya naik umum. Saya dapat Bapaknya nggak bisa baca. kabur Mbak. Saya kena katarak udah, jadi saya jalan aja udah. Tapi ini berita ini sih. Beritanya isinya apa gitu loh Mbak. Saya kan nggak bisa bukan Iya, bukan tapi bukan maksudnya nggak penting juga. apa? Isinya nggak terlalu penting. Iya.
Jadi saya dengar dasar Yang Bapak. penting-penting banget kok ini. Iya. Iya. Ya makunya gimana makunya? Iya nggak apa-apa, datangin aja rumah anaknya. Iya. Nanti sekarang kan ketemu. Iya, makunya kalau medannya karena nanti saya bawa oleh-oleh ditanggapi dengan tidak enak, oleh-olehnya dibuang-buang kan namanya Oh, udah. nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya niat Iya, buat kesana bawain aja nggak apa-apa. iya, iya. Ya terima kasih ya Mbak ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Mbak. Iya ya Mbak. Ya kita sebagai orang tua juga, sebagai anak juga punya orang tua yang ngerasa iba dan ngerasa janggal juga gitu. Janggalnya maksudnya kok bisa anak sedurhaka itu gitu kan. Kita udah jauh-jauh gitu kan, mau ketemu anaknya gitu ya. Cuman tanggapan anaknya gitulah gitu sama bapak tuh. Mungkin karena ada salah juga mungkin bapaknya gitu kan. Nggak mau bacain itu, takut bapaknya sedih sih. Nggak bisa ngebayangin juga sih orang-orang yang punya kesulitan yang kayak begitu tuh buat ngejalaninnya tuh gimana gitu loh. Sebagai kita yang punya hati, sebagai manusia yang bersosial nih, kayak ngenolongin orang yang kayak begitu tuh perlu, apalagi kita di Indonesia kan. Sebenarnya kita orang ya di jalanan itu peduli, care. Cuman kalau buat masalah uang mungkin ada di rumah yang ditunggu gitu kan. Cuman kayak tadi bapak ini bilang kalau memang butuh dianterin ke tujuan tempat anaknya, kita anterin, kita ikhlas sih bang ya. Cuman kalau buat duit, karena kan udah banyak modus bang di sini. Tapi kalau menurut saya sih anak sama bapak itu ibaratnya harus gimana lah, memaafkan lah sebagai ke orang tua gitu ya. Adanya sosial eksperimen ini menurut kakak bagus apa? Menurut aku bagus banget sih buat kita ngelatih kesadaran kita juga buat ngelihat apa namanya, masih ada empati nggak sih masyarakat Indonesia ini kayak gitu. Terima kasih untuk mereka semua di luar sana yang telah membantu sosial eksperimen kali ini berhasil. Kenyataannya masih banyak orang-orang baik yang selalu siap untuk memberikan bantuan untuk mereka yang selalu membutuhkan. Ketika kita sudah merasa cukup untuk hidup sebagai seorang anak, sudah sepantasnya kebahagiaan yang kita miliki, kita berikan juga kepada orang tua kita. Karena di setiap tetes keringatnya, orang tua hanya ingin melihat anaknya tersenyum.